Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 3? Nah, anak-anak, setelah kita belajar di subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan belajar pada subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Kalian siap untuk memperhatikan penjelasan Bu Indah? Perhatikan penjelasan Bu Indah berikut ini ya. Anak-anak, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, setiap makhluk hidup itu tidak langsung tumbuh menjadi dewasa, akan tetapi makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap. Perubahan itu menunjukkan makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan gambar Udin berikut ini ya. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin adalah Udin lahir bayi, kemudian dapat merangkak dan selanjutnya Udin belajar untuk berjalan. Itu adalah contoh bahwasanya manusia itu tumbuh dan berkembang. Jadi setelah lahir itu tidak langsung bisa merangkak atau bisa berjalan, tapi manusia lahir, bayi, kemudian belajar merangkak dan belajar berjalan. Bahkan nanti akan belajar berbicara juga. Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya berat, bertambah tinggi, dan besar tubuh. Coba kamu dulu lahir, masih bayi yang mungil. Kamu belum bisa berbicara, kamu hanya bisa menangis. Kamu juga belum bisa berjalan, namun makin lama tubuhmu makin besar, kepandaianmu juga makin bertambah. Kamu mulai bisa duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan sendiri. Berikutnya, coba kita perhatikan perubahan Udin berikutnya ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu bayi, Udin hanya bisa minum susu. Nah, setelah besar, Udin dapat makan sendiri. Kamu juga begitu kan? Anak-anak, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari lahir sampai saat ini. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah. Kegiatan wawancara itu bagaimana? Bertanya jawab. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu akan menjadi narasumber. Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang pertanyaan yang kamu berikan. Sebelum kamu melakukan kegiatan wawancara, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Misalnya, berapa berat badanku ketika lahir? Nah, ketika kita membuat kalimat tanya, sertakan tanda tanya di belakang kalimat dan di awal kalimat berilah dengan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, berapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, seperti itu ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Sedangkan kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang sudah terlihat pada gambar yaitu Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan
dengan mudah dapat memegang tempat susu yang lebih berat dari botol susu. Anak-anak, pertumbuhan itu mengacu kepada fisik. Jadi adanya perubahan bertambah ukuran, tinggi, berat, itu termasuk pertumbuhan. Sedangkan perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata atau diukur dengan ditimbang. Ini karena perkembangan itu mengacu kepada proses menuju kedewasaan atau kemampuan seseorang. Maksudnya begini, kalau kamu perhatikan bayi yang baru lahir, bayi tersebut cuma bisa menangis kan? Tapi begitu bayi tersebut memasuki usia 1 sampai 3 tahun, ia mulai lancar mengoceh. Nah, inilah yang disebut sebagai perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Contoh gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Sedangkan contoh gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Anak-anak, dapatkah kamu merasakan perbedaan dari gerakan kuat dan lemah? Nah, untuk itu, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Seperti pada gambar, yaitu gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Kemudian, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Dan gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang terakhir yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang ya. Nah, setelah kalian berlatih menari, tunjukkan gerakan yang termasuk gerakan kuat dan lemah. Tuliskan pada buku tugas kalian. Anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Nah, perubahan tinggi dan berat manusia itu berbeda-beda ya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu karena faktor makanan. Kalau makanan kita bergizi, maka pertumbuhan kita juga akan baik. Yang kedua karena kebiasaan olahraga. Anak-anak harus rajin berolahraga ya. Dan yang ketiga yaitu karena faktor keturunan dari orang tua. Jika orang tuanya tinggi, otomatis biasanya anaknya juga akan mempunyai badan yang tinggi. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menghargai perbedaan adalah sesuai sila kedua Pancasila dan lambang sila kedua yaitu rantai. Anak-anak, sekarang tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti gambar berikut ini ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Indah. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.